pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 14 Maret 2022. Berita pertama pada hari ini, selama pekan kedua Maret 2022, indeks harga saham gabungan tercatat terkoreksi tipis 0,08% jika dibandingkan dengan pekan sebelumnya yang bertengger di level 6.928,33. Pada perdagangan akhir Jumat, IHSG juga ditutup terkoreksi sangat tipis dari hari sebelumnya, yakni turun 0,02% atau 1,41 poin menuju level 6.922,6. Sepanjang pekan kedua, terpantau volume saham yang diperdagangkan sebanyak 126,7 miliar lembar saham dengan turnover mencapai 108,9 triliun rupiah. Di seluruh pasar, investor asing cenderung melakukan aksi jual bersih atau net foreign sale yang mencapai 10,67 triliun rupiah. Adapun sektor yang terkoreksi paling dalam selama sepekan adalah sektor energi yang melemah 4,72%. Sedangkan sektor properti menguat paling tajam 5,40% dan juga sektor transportasi yang naik 5,27%. Beberapa sentimen yang dicermati pelaku pasar selama sepekan yaitu dari dalam negeri, terpantau posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2022 sebesar 141,4 miliar US dollar, meningkat dibandingkan dengan akhir Januari 2022. Bank Indonesia melaporkan survei konsumen pada Februari 2022 mengindikasikan keyakinan konsumen tetap kuat dan berada pada era optimis. Terlihat dari indeks keyakinan konsumen Februari 2022 yang sebesar 113,1. Lalu dari kabar global, pasar masih mencermati dampak dari konflik antara Rusia dengan Ukraina. Selain itu, kenaikan harga komoditas utama di pasar global juga cukup berpengaruh pada pergerakan bursa saham dalam negeri dalam sepekan. Sentimen lainnya yakni inflasi Amerika Serikat naik sebesar 7,9% pada Februari 2022 atau menjadi yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Pelaku pasar cukup khawatir kembali bahwa ekonomi Amerika Serikat akan kembali ke periode tahun 1970, di mana kala itu Amerika Serikat berada dalam salah satu periode ekonomi terburuknya akibat mengalami stagflasi. Selanjutnya datang dari proyeksi IHSG, indeks harga saham gabungan diperkirakan menguat pada perdagangan Senin. Ada peluang dari kenaikan teknikal. Analis Pirip Sekuritas Indonesia Joshua Marsius mengatakan, proyeksi penguatan indeks harga saham gabungan disebabkan oleh IHSG yang masih bergerak di atas trendline bullish dan stochastic yang mengarah ke atas pada area netralnya. Sentimen yang dapat mempengaruhi pergerakan IHSG pekan depan adalah rilis data neraca perdagangan Indonesia untuk bulan Februari 2022. Selain itu, ada pula rilis data penjualan retail serta data industrial production China. IHSG diproyeksikan dapat bergerak menguat sampai ke area resisten 6.974 dengan support yang dapat dipertimbangkan pada area 6.814 terang Joshua pada hari Minggu. Sementara itu, analis Pintraco Sekuritas Valdi Kurniawan menilai IHSG berpotensi kembali uji resisten 6.930 sebelum melanjutkan penguatannya ke 6.950 hingga 6.965 di Senin. Pelaku pasar diperkirakan masih fokus pada saham-saham yang berkaitan dengan komoditas dan konstruksi di awal pekan. Pelaku pasar cenderung memanfaatkan peluang technical rebound pada saham-saham komoditas. Kabar kegagalan pertemuan Menteri Luar Negeri Rusia dan Ukraina dalam mencapai hasil konkret pada Kamis waktu setempat memicu ekspektasi bahwa harga komoditas akan kembali menguat setelah sempat terkoreksi 2 hari sebelumnya. Dari dalam negeri, antisipasi groundbreaking ibu kota negara pasca menunjukkan kepala otorita ibu kota negara memicu berlanjutnya akumulasi beli pada saham-saham terkait konstruksi. Sementara, saham-saham bank diperkirakan masih akan fluktuatif jelang pengumuman hasil FOMC
Federal Reserve. 16 Maret, The Fed diperkirakan mengumumkan kenaikan pertama suku bunga acuan selama periode pandemi. Foldy memprediksi IHSG akan bergerak di area 6.870 hingga 6.930. Beralih pada sektor komoditas, harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang pada perdagangan Jumat terpantau naik sebesar Rp20.000 bila dibandingkan harga Jumat 4 Maret sebelumnya. Secara harian, pada Jumat 4 Maret harga emas berada di level terendahnya yakni Rp990.000 per gram, kemudian melonjak tinggi pada Rabu 9 Maret mencapai Rp1.036.000 per gram. Berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, emas 24 karat ukuran 1 gram terpantau dijual Rp1.010.000 per gram pada Jumat 11 Maret. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan harga jual pada Jumat pekan sebelumnya, yakni hanya Rp990.000 per gram. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual Rp9.590.000 dan Rp23.862.000. Selanjutnya, harga emas satuan 50 gram dibanderol Rp47.645.000, sedangkan ukuran 100 gram dapat ditebus seharga Rp95.212.000. Di sisi lain, harga buyback emas Antam mengalami kenaikan sebesar Rp22.000 ke level Rp917.000 per gram dibandingkan Jumat sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, diketahui bahwa harga minyak mentah dunia terkoreksi cukup dalam secara pekanan. Harga minyak selama sepekan bergerak fluktuatif. Harga minyak naik karena pernyataan dari Amerika Serikat dan Sekutu Eropa untuk menghentikan impor minyak Rusia dan belum tercapainya kesepakatan pembicaraan nuklir Iran. Namun, harga mulai mendingin setelah ada pernyataan dari Uni Eropa yang sangat tergantung pada energi Rusia untuk tidak akan bergabung dalam embargo yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris. Selain itu, komitmen Uni Emirat Arab untuk meningkatkan produksinya ke pasar global juga ikut menjadi peredam harga. Rusia juga menyampaikan komitmennya untuk tetap menjual energi kepada pelanggan, termasuk kepada mereka yang memberi sanksi kepada Moskow atas perang Ukraina. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange sampai dengan Jumat pukul 15.25 waktu Indonesia bagian Barat terkoreksi 6,99% menjadi 107,59 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan pekan sebelumnya. Adapun harga Brent di ICE Futures Europe juga terkoreksi 5,70% menjadi 111,38 US dollar per barel, lebih rendah dibandingkan pekan sebelumnya. Sebelum minyak telah menyentuh level tertingginya yakni 139 US dollar per barel pada Senin 7 Maret, mengalami rally lebih dari 30% sejak Rusia melakukan invasi ke Ukraina pada 24 Februari lalu. Berita penutup kita pada hari ini ialah rupiah berpotensi melemah pada perdagangan Senin. Potensi kenaikan suku bunga lebih agresif bisa mengerek dolar Amerika Serikat. Analis Monex Investindo Futures Andian Wijaya mengatakan inflasi Amerika Serikat di 7,9%, tertinggi dalam 40 tahun terakhir membuat dolar Amerika Serikat kian menguat. The Fed juga akan menaikkan bunga acuan yang diprediksi berkisar 0,25%, kata Andian. Menurut Andian, pelaku pasar juga akan mencermati perkembangan konflik Rusia-Ukraina. Sementara, dari dalam negeri, kebijakan pemerintah melonggarkan peraturan transportasi dengan tidak perlu tes antigen memberikan sentimen positif bagi rupiah. Ekonom Sucor Sekuritas Ahmad Mikhail menambahkan, dari dalam negeri, pelaku pasar juga masih akan mencermati rilis data trade balance Indonesia Februari. Ia memproyeksikan Indonesia masih akan surplus 2,5 miliar US dollar. Senin, Ahmad memperkirakan rupiah di area 14.300 hingga 14.350 rupiah. Sedangkan Andian memproyeksikan rupiah melemah pada 14.250 hingga 14.430 rupiah.
Rupiah di pasar spot pada Jumat melemah 0,17% di Rp14.301. Sedangkan berdasarkan kurs Gisdor, Bank Indonesia rupiah melemah 0,06% ke Rp14.306. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Gedia Sretnandalas pamit undur diri, sampai jumpa.